Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang CPNS. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal tes wawasan kebangsaan part 18 ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang ingin menonton video sebelumnya, silahkan berkunjung di channel kami. Nah baiklah teman-teman semuanya, kita langsung saja menjawab soalnya. Tapi sebelum itu, buat teman-teman semuanya jangan lupa dulu untuk like, share, dan follow channel kami. Nah untuk soal yang pertama, yaitu yang termasuk ke dalam nilai-nilai yang terkandung dalam keterbukaan ideologi Pancasila adalah, untuk jawabannya bagian A nilai instrumental, B nilai dasar, C nilai normatif, D nilai praktis, E nilai bagian A, B, dan D yang benar. Jadi mengenai bicara Pancasila yang sebagai ideologi terbuka, maka Pancasila dianggap sebagai ideologi terbuka karena memiliki 3 nilai ya teman-teman ya, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis teman-teman ya. Jadi di sini karena yang ditanyakan adalah keterbukaan ideologi Pancasila, maka nilai-nilai yang terkandung di mana Pancasila sebagai ideologi terbuka, yaitu ada nilai instrumental ya, nilai instrumental, kemudian nilai dasar ya, kemudian ada yang disebut sebagai nilai praktis teman-teman ya. Jadi jawaban yang di sini adalah bagian E. Jadi jawaban yang benar adalah bagian E. Nah selanjutnya untuk soal yang kedua, yaitu dalam piagam sila pertama ya, dalam piagam Jakarta untuk sila pertama awalnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kemudian pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pada dasarnya perubahan tersebut didasari oleh semangat. Jadi buat teman-teman semuanya, di sini Piagam Jakarta yang merupakan awal dari Pancasila itu pada awalnya untuk sila pertama itu adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tapi karena Detrandes Muhammad Hatta kemudian mengubah ya sila pertamanya tersebut menjadi ketuhanan yang Maha Esa, karena memang perubahan tersebut didasari oleh semangat apa teman-teman ya. Nah bagian A kemajemukan Indonesia, B keadilan bagi masyarakat, C persatuan bangsa, D permusyawaratan dalam rapat panitia 9, E atas dasar kemanusiaan. Nah untuk jawaban pada soal ini ya, tentu saja yang menjadi alasan utama ya untuk perubahan dari sila pertama tersebut pada Piagam Jakarta, karena alasannya untuk sila pertama ya pada Piagam Jakarta tersebut tidak menjadi perwakilan ya, tidak cukup mencerminkan masyarakat Indonesia yang beragam. Nah tentu saja karena masyarakat Indonesia itu beragam, maka tentu saja diperlukan adanya semangat supaya semangat tersebut dapat menyatukan bangsa Indonesia. Jadi di sini yang menjadi alasan kuat berubahnya sila pertama tersebut itu karena atas dasar persatuan bangsa teman-teman ya. Jadi persatuan bangsa. Selanjutnya untuk soal yang ketiga, semangat nasionalisme kaum terpelajar dalam membangun pendidikan skala nasional pada masa pergerakan kemerdekaan didasarkan pada. Jadi di sini semangat nasionalisme kaum terpelajar pada masa pergerakan kemerdekaan itu banyak didorong oleh adanya ketidakpuasan terhadap corak pendidikan yang berlatar belakang barat dan terbatas. Jadi pendidikan pada masa itu cenderung terpusat di tangan pemerintah kolonial Belanda, dan kurikulum serta metodenya mencerminkan pengaruh barat yang dianggap kurang mengakomodasi nilai-nilai dan kepentingan masyarakat pribumi. Jadi para terpelajar yang memiliki semangat nasionalisme itu memandang perlu adanya
reformasi pendidikan untuk membangun sistem pendidikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan budaya Indonesia, teman-teman ya. Jadi di sini untuk jawabannya, kalau bagian A, lulusan pendidikan tidak dapat diprediksi, tentu saja ini bukan menjadi alasan ya semangat nasionalisme itu untuk membangun pendidikan dari kaum terpelajar. Kemudian masyarakat pribumi belum tertarik terhadap pendidikan, tentu saja ini bukan jawaban yang tepat ya. Kemudian C, kolonial Belanda membatasi kesempatan pribumi untuk pelajar ya. Nah, tentu saja ini bukan menjadi alasan para terpelajar untuk membangun pendidikan pada skala nasional. Kemudian bagian D, pendidikan kolonial tidak tergantung pada masyarakat pribumi. Nah, tentu saja ini juga bukan menjadi alasan kuat para kaum terpelajar untuk membangun pendidikan. Nah, kemudian bagian E, corak pendidikan nasional berlatar belakang barat dan terbatas. Nah, tentu saja bagian E ini ya yang menjadi alasan kuat ya, karena kenapa? Memang pendidikan di masa itu berlatar belakang barat ya, sehingga tidak sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia. Apalagi pendidikan tersebut yang dibuka oleh pada masa penjajahan itu sifatnya terbatas, teman-teman ya. Jadi hanya golongan-golongan tertentu yang dapat mengenyam atau mendapatkan pendidikan. Jadi jawaban yang benar di sini adalah bagian E. Selanjutnya untuk soal yang keempat, yaitu sebuah manuskrip kuno yang menceritakan kejayaan Majapahit dalam menyatukan Nusantara menjadi cikal bakal lahirnya nasionalisme yang dikembangkan pada Founding Fathers di Indonesia. Manuskrip tersebut berjudul ya. Jadi di sini manuskrip itu yang kemudian menceritakan kejayaan Majapahit ya. Kejayaan Majapahit yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya nasionalisme tersebut ya. Jadi Majapahit ini ingin menyatukan Nusantara ya, ingin menyatukan Nusantara. Nah, yang ditanyakan di sinilah manuskrip itu judulnya apa, teman-teman ya. Nah, tentu saja buat teman-teman yang pernah membaca sejarah ya, pernah membaca sejarah Majapahit, maka tentu saja di situ yang menjadi manuskrip kuno yang kemudian yang menyatukan Nusantara yaitu manuskrip Negara Kartagama, teman-teman ya. Jadi di sini jawabannya yaitu bagian C, di mana Negara Kartagama ini merupakan manuskrip kuno yang dibuat oleh Empu Prapanca yang membahas tentang penyatuan Nusantara. Nah, baiklah teman-teman semuanya, untuk soal yang selanjutnya, soal yang kelima, hakikat sebuah negara yang menekankan pada unsur pemerintahan adalah. Jadi kita di sini bicara hakikat sebuah negara yang menekankan unsur pemerintahannya. Nah, di sini untuk jawaban bagian A, negara merupakan alat ya. Negara merupakan alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat secara bersama-sama atas nama rakyat. Nah, tentu saja hakikat sebuah negara itu memang ya pada unsur pemerintahan itu dirumuskan bahwa negara merupakan alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat secara bersama-sama, tetapi pengendalian itu atas nama rakyat, teman-teman ya. Jadi jawaban bagian A ini benar ya. Nah, kalau bagian B, negara merupakan organisasi masyarakat yang diciptakan oleh sebagian kelompok, tentu saja ini kalau dimaknai bicara sebagian kelompok, maka tentu saja sudah tidak menyeluruh, teman-teman ya. Berarti jawaban B salah. Kemudian bagian C, negara merupakan kekuasaan kewilayahan yang diperbolehkan untuk mengatur dengan cara kekerasan. Tentu saja ini sudah jelas salah ya kalau kita maknai. Kemudian bagian D, negara merupakan organisasi masyarakat berdasarkan kekuasaan. Tentu saja sudah jelas salah ya kalau berdasarkan kekuasaan. Kemudian E, negara merupakan asosiasi terhadap masyarakat untuk diatur dan dilindungi dalam
suatu wilayah tertentu. Nah, di sini yang paling tepat di sini jawabannya, karena ini bersesuaian dengan penekanan pada unsur pemerintahan, maka kaitannya adalah bagian A. Jadi jawaban yang benar bagian A. Selanjutnya soal yang ke-6. Nah, pada soal yang ke-6 ini, memasyarakatkan Pancasila dan pendidikan Pancasila di lingkungan sekolah merupakan bentuk apa, teman-teman ya? Nah, tentu saja mengenai memasyarakat Pancasila itu, memasyarakatkan Pancasila dan pendidikan Pancasila di lingkungan sekolah. Kalau tentu saja di sini untuk memasyarakatkannya dengan cara yang dilakukan oleh siswa ya pada lingkungan sekolah. Nah, di sini untuk jawabannya bagian A, membangun sikap kompetitif bagi kaum terpelajar. Tentu saja ini karena bicara tentang Pancasila, maka kita bicara tentang semangat nasionalisme dan cinta tanah air ya. Nah, kalau untuk membangun sikap kompetitif atau sikap persaingan bagi kaum terpelajar, tentu saja tidak tepat ya. Kemudian bagian B, di mana mewujudkan masyarakat sadar hukum. Nah, tentu saja ini tidak tepat kalau pada lingkungan sekolah. Kemudian bagian C, mengembangkan sikap demokratis yang beradab ya. Ya, memang ini untuk bagian dari Pancasila ya, dimana kita memang diharapkan untuk berdemokratis yang beradab. Tetapi karena ini untuk lingkungan sekolah ya, berarti bagian C ini tidak tepat ya. Kemudian bagian D, menjadikan warga negara yang cerdas dan berkarakter dalam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nah, tentu saja ini untuk bicara tentang lingkungan sekolah, maka ini tidak tepat teman-teman ya, tidak tepat karena memang bicara Pancasila ya pada lingkungan sekolah itu membahas tentang rasa cinta tanah air, semangat nasionalisme. Jadi jawaban yang benar adalah bagian E. Selanjutnya untuk soal yang ke-7. Menunjukkan nilai nasionalisme harus didahului dengan pemahaman itu sendiri. Nasionalisme sangat penting bagi seluruh warga negara Indonesia, apalagi bagi aparatur sipil negara. ASN dituntut untuk memiliki nasionalisme Pancasila, yaitu pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Di bawah ini yang termasuk tindakan ASN yang sesuai dengan nilai yang pertama Pancasila atau sila yang pertama Pancasila, yaitu ketuhanan. Selanjutnya untuk soal yang ke-6, di mana soalnya yaitu menunjukkan nilai nasionalisme harus didahului dengan pemahaman itu sendiri. Nasionalisme sangat penting bagi seluruh warga negara Indonesia, apalagi bagi aparatur sipil negara. ASN dituntut untuk memiliki nasionalisme Pancasila, yaitu pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Di bawah ini yang termasuk tindakan ASN yang sesuai dengan nilai sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa adalah. Nah, kalau kita lihat dari jawabannya di sini ya, untuk bagian A, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, maka tentu saja itu adalah salah satu bentuk ya penjabaran atau salah satu bentuk tindakan ASN yang ada pada sila pertama teman-teman ya, dimana sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, untuk orang atau ASN yang memiliki yang memiliki atau menerapkan nilai-nilai Pancasila untuk sila yang pertama, maka tentu saja akan menciptakan ASN yang mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Tentu saja ini jawabannya benar teman-teman ya. Nah, kalau bagian B, ini tidak hanya terjadi pada lingkungan ASN, tapi secara masyarakat secara keseluruhan itu harus ada teman-teman, tapi tidak berhubungan pada nilai ketuhanan. Jadi bagian B salah ya. Kemudian bagian C, menolong masyarakat yang tidak mampu
ya tentu saja untuk bagian dari ASN sebagai nasionalisme sebagai ASN, maka tentu saja ini tidak ada hubungannya hadir tepat waktu saat bekerja, tentu saja tidak ada hubungannya dengan nasionalisme bagi ASN. Kemudian hidup sederhana walaupun sudah mapan, tentu saja tidak berkaitan teman-temannya untuk sila yang pertama. Nah, untuk sila yang pertama itu yang bicara tentang aparatur sipil negara, maka sikap yang diutamakan adalah kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Jadi jawabannya bagian A. Selanjutnya untuk soal yang ke-8, di mana pada soal yang ke-8 yaitu ketahanan ekonomi ialah kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan atau AGHT dari luar maupun dalam, langsung maupun tidak langsung, untuk menjamin kelangsungan perekonomian bangsa dan negara. Untuk mencapai tingkat ketahanan ekonomi yang sesuai yang diinginkan, maka banyak memerlukan pembinaan, di antaranya yaitu kecuali, teman-teman ya. Karena di sini kata kecuali berarti kita akan mencari jawaban yang salah atau tidak berkaitan, teman-teman ya. Nah, di sini untuk jawabannya tentu saja bicara tentang sistem ekonomi kerakyatan ya. Sistem ekonomi kerakyatan, maka tentu saja itu seharusnya tidak menggunakan sistem yang namanya ada yang disebut liberalisme ya, kemudian etatisme dan monopolistis ya. Nah ya, jadi ekonomi kerakyatan itu lebih mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi ya, kemudian mengutamakan keadilan serta memberdayakan ekonomi masyarakat, teman-teman ya. Jadi di sini untuk jawaban yang nomor nomor 8 ini ya, tentu saja ketahanan ekonomi ya, maka perlu adanya pembimbingan teman-teman ya. Perlu adanya pembimbingan, tetapi di sini untuk mencapai tingkat ekonomi yang diinginkan, tentu saja untuk jawaban untuk soal nomor 8 ini ya, ini ada kata kecuali ya, ada kata kecuali. Jadi yang bagian A ini ekonomi kerakyatan menggunakan sistem free-flight liberalisme, etatisme dan monopolistis. Nah, kalau kita cermati jawaban bagian A, ternyata di sini ekonomi kerakyatan tidak menggunakan sistem free-flight ya. Ekonomi kerakyatan menggunakan sistem free-flight liberalisme. Harusnya ekonomi kerakyatan ini tidak menggunakan sistem free-flight liberalisme, etatisme dan monopolistis. Jadi ini bukan termasuk pembinaan ya, teman-teman ya, karena yang di sini dicari adalah kata kecuali ya. Maka tentu saja bagian A ini adalah sesuatu yang dikecualikan itu ya. Berarti bagian B, pembangunan ekonomi, memotivasi serta mendorong peran masyarakat secara aktif, itu merupakan bagian dari pembinaan ya untuk ketahanan ekonomi. Kemudian bagian C, sistem ekonomi Indonesia diarahkan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Tentu saja ini sesuatu yang diharapkan untuk menciptakan ketahanan ekonomi. Apalagi bagian D, pemerataan pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasilnya senantiasa memperhatikan keseimbangan antar sektor dan antar wilayah. Itu merupakan bagian dari untuk mencapai tingkat ketahanan ekonomi ya. Kemudian bagian E, kemampuan bersaing harus ditumbuhkan secara sehat dan dinamis untuk mempertahankan serta meningkatkan eksistensi dan kemandirian ekonomi nasional. Tentu saja jawaban bagian E ini bagian dari pembinaan untuk ketahanan ekonomi. Jadi jawaban yang dikecualikan di sini adalah bagian A. Selanjutnya untuk soal nomor 9 ya. Nah, pada soal nomor 9 yaitu Tim Nasional Basket Indonesia berhasil mendapatkan medali emas di ajang SEA Games 2021 yang berlangsung di Vietnam. Setelah mengalahkan Raja Basket Asia Tenggara yaitu Filipina dengan usaha yang sengit, setelah pertandingan terlihat beberapa pemain menangis terharu karena berhasil mendapatkan prestasi tertinggi. Sikap yang ditunjukkan oleh pemain Tim Nasional Basket ya merupakan bentuk dari, jadi di sini Tim Nasional Basket Indonesia kemudian berhasil memenangkan perlombaan di SEA Games
Dan ternyata sikap pemain tim nasional basket itu menangis karena sudah berhasil memenangkan prestasi atau mendapatkan prestasi tertinggi. Nah, bagian sikap tersebut adalah bagian sikap apa, teman-teman ya? Nah, tentu saja di sini sikap yang ditunjukkan oleh pemain nasional ya, tim nasional basket itu sudah mencerminkan semangat nasionalisme yang kuat, teman-teman, sehingga kemudian muncul rasa haru ya. Jadi semangat nasionalisme itu bisa dikatakan semangat semangat untuk membanggakan negara kita ya, sebagai warga negara Indonesia. Jadi tentu saja ini merupakan dari sikap nasionalisme ya. Nah, itu berarti jawabannya bagian A. Nah, baiklah teman-teman semuanya, selanjutnya untuk soal yang ke-10. Instagram merupakan salah satu media ya, salah satu platform digital masa kini. Platform ini telah mewadahi konten publik yang unik, kreatif, dan bahkan totalitas. Sebagai bagian dari produk media baru, semua pihak memanfaatkan media tersebut dengan motif menawarkan akses yang cepat, efisien, dan modern. Apabila dibandingkan dengan keberadaan media konvensional terdahulu, di bawah ini tindakan yang menunjukkan sikap nasionalisme melalui media Instagram yang tepat adalah. Jadi di sini penggunaan media Instagram yang kemudian digunakan dalam hal untuk menunjukkan sikap nasionalisme, teman-teman ya. Nah, bagian A ini, Presiden Jokowi memposting foto saat dikunjungi pembalap motor GP di Istana Negara menjelang dilaksanakan MotoGP Indonesia di Mandalika ya. Nah, apakah sikap Pak Jokowi ini adalah bagian dari untuk menunjukkan yang namanya nasionalisme ya? Ternyata penggunaan media Instagram ini ya, kalau seorang presiden memposting foto saat kunjungan atau dikunjungi pembalap MotoGP, itu menunjukkan kepada dunia. Dan kenapa dia memposting? Karena memang adalah suatu bentuk sikap nasionalisme seorang presiden, ingin menunjukkan bahwasanya negaranya itu adalah sudah menjadi negara yang kuat di mata dunia karena sudah berhasil mengadakan balap MotoGP di Indonesia. Jadi ini adalah salah satu sikap nasionalisme melalui media Instagram. Kemudian bagian B, Arif membuat Instastory ya saat memasang bendera merah putih di depan rumah menjelang 17 Agustusan. Tentu saja ini bukan bagian dari penggunaan Instagram yang tepat ya. Kemudian dalam hal sikap nasionalisme. Kemudian bagian C, personel Girniji melakukan konser mini di Stadion Jakarta International Stadium untuk kualitas sound ya, dan diposting di akun media sosial. Tentu saja bukan dari bagian dari sikap nasionalisme. Kemudian bagian D, video Real Visit Indonesia ditonton 5 juta kali, imbauan pemerintah dalam menghadapi masa endemik COVID untuk menjaga kesehatan walaupun sudah boleh tidak menggunakan masker saat beraktivitas. Tentu saja ini bukan bagian dari ya penggunaan media Instagram untuk menunjukkan sikap nasionalisme ya. Nah, itu berarti jawaban yang benar adalah bagian A. Nah, baiklah teman-teman semuanya, seperti inilah pembahasan untuk video kita kali ini. Semoga informasi bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan follow channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.